Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini kita menemani kembali dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syurul Fatwa hafizahullah taala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin seputar tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pekan yang lalu kita telah membahas terkait tentang patokan umum memakai perhiasan, dan insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya, yakni di halaman 91, yaitu tentang hukum melubangi daun telinga dengan memakai perhiasan padanya. Dan seperti biasa, setelah nanti Ustadz menuntaskan pembahasan di pagi hari ini, kami mengajak dan mengundang Anda, para pemirsa Ahsan TV, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat baik SMS maupun WhatsApp di nomor 0811 900 7913. Karena pembahasan kita terkait dengan perhiasan, kami harapkan agar kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan ini. Kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Ahsan TV. InsyaAllah Ta'ala kita akan dengarkan pembahasan dari beliau. Sebelum beliau memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustadz. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu pembahasan buku wanita dan mode, dan alhamdulillah kita sudah sampai bab tentang perhiasan, ya, benda-benda apa yang boleh dijadikan oleh wanita muslimah untuk dipakai dalam berhiasnya mereka ketika berdandan, ketika bersolek. Apa yang boleh dipakai dari perhiasan tersebut? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan bisa memanfaatkan waktu tersebut dalam kebaikan. Ini adalah
keistimewaan yang didapat seorang muslim ketika dia bisa memanfaatkan waktu luangnya. Karena apabila waktu luang ini kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan menjurus pada perbuatan dosa, tentu ini adalah kerugian. Kebahagiaan seseorang ketika dia bisa mengisi waktu luang. Karena itu Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Bila kamu telah selesai dari satu ketaatan, kebaikan, fansab, maka lakukanlah kebaikan berikutnya. Artinya tidak ada jeda, tidak ada waktu kosong yang terbuang sia-sia begitu saja. Kita mohon pada Allah ilmu yang kita dapat pada kesempatan pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menerangi jalan hidup kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Halaman 91 berikutnya, perhiasan. Apakah hukumnya melubangi daun telinga dan memakaikan perhiasan padanya? Bolehkah kita sebagai wanita muslimah melubangi daun telinga kita, kemudian kita berikan perhiasan berupa anting-anting? Tapi ingat, ini hanya untuk wanita muslimah, tidak untuk laki-laki. Kalau zaman sekarang kita lihat ada laki-laki yang melubangi daun telinganya, maka ini jelas perkara yang haram karena telah menyerupai kaum wanita. Laki-laki dilarang menyerupai kaum wanita ketika berhias. Boleh melubangi daun telinga anak perempuan dan memakaikan perhiasan padanya. Jadi anak perempuan kita boleh dilubangi dengan nama tindik, ditindik, kemudian kita pakaikan perhiasan padanya untuk membedakan ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW sholat Id 2 rakaat. Beliau berkhutbah, kemudian beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal radhiyallahu anhu dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita melemparkan anting-anting mereka. Jadi dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas tatkala Nabi khutbah pada saat sholat Id. Setelah memulai khutbah, kemudian beliau memberikan pesan wasiat khusus kepada kaum wanita. Karena zaman dulu itu belum ada mikrofon, pengeras suara, Nabi mendekat ke sof-sof kaum wanita. Jadi turun dari mimbar, setelah memberikan nasihat pada kaum laki-laki, beliau datangi sof-sof kaum wanita karena khawatir suaranya tidak terdengar karena belum ada pengeras suara seperti zaman kita sekarang. Di antara wasiat pesan yang Nabi sampaikan kepada kaum wanita, tasaddaqna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian adalah bahan bakar api neraka yang paling banyak. Mendengar Nabi memerintahkan mereka bersedekah, wanita para sahabat yang saat itu hadir sholat Id dengan sigap langsung melepaskan anting-anting mereka, diberikan kepada Bilal. Bilal sudah menyediakan kain untuk menampung sedekah-sedekah wanita muslimah saat itu. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa anting-anting itu sudah dikenal di zaman Rasul. Mereka sampai rela melepas anting-anting mereka untuk bersedekah, menjaga diri mereka dari jilatan api neraka, karena ini yang diperintahkan oleh Nabi, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai wanita muslimah. Di sini menunjukkan bolehnya melubangi daun telinga wanita agar bisa diberi perhiasan, sekalipun bukan nas yang jelas dalam masalah ini, karena mungkin saja perhiasan tersebut ditempelkan di kepala atau di telinga tanpa melubangi daun telinganya. Memang benar, ketika para wanita sahabat melemparkan anting-anting mereka, tidak ada isyarat daun telinganya dilubangi. Tidak ada isyarat daun telinganya dilubangi. Bisa saja antingnya cuma nempel. Akan tetapi tidak adanya peringatan dari Nabi SAW atas mereka bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak adanya larangan menunjukkan bahwa perkara itu boleh. Memang mengandung kemungkinan antingnya cuma nempel, nggak dilubangi. Kemudian disedekahkan. Tapi mengandung kemungkinan juga telinganya dilubangi agar anting itu tidak jatuh, karena fungsi anting kan perhiasan, dan perhiasan itu kalau hanya sekedar ditempel dia akan mudah jatuh
hilang, dan seterusnya. Namun bila dilubangi telinganya, kemudian kita berikan anting-anting, dia akan lebih kuat, lebih tahan lama menempel, ya, bergantung di telinga. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwa wanita muslimah sudah mengenal yang namanya anting-anting dan boleh melubangi daun telinga untuk berhias. Baik, berikutnya apa hukumnya wanita memakai cincin? Wanita sebagaimana sudah kita jelaskan senang terhadap perhiasan. Termasuk perhiasan yang senang dipakai wanita adalah cincin, ya, cincin emas dan seterusnya. Wanita boleh memakai cincin pada jari mana saja yang dia kehendaki. Berbeda dengan laki-laki yang dilarang memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. Kalau wanita bebas, jari apapun dipakai silakan. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari boleh. Kalau laki-laki hanya 2 yang tidak boleh, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW melarang aku untuk memakai cincin pada 2 jemari. Lalu beliau berisyarat dengan jari tengah dan jari setelahnya. Itu maksudnya jari telunjuk, bukan jari manis. Ya. Maka wanita muslimah boleh pakai cincin emas, ya, boleh. Berbeda dengan laki-laki, tidak boleh pakai cincin emas. Tidak boleh pakai perak, kalau wanita boleh. Karena memang fitrahnya wanita untuk berhias. Karena itu para suami hendaklah perhatikan istri kita. Apabila senang untuk memakai cincin, pakaikanlah. Ya, kita sisihkan uang gaji per bulan untuk menyenangkan istri. Beli apa? Beli cincin. Dicicil. Ya, bulan ini kita tabung 300. Ya, 3 bulan insya Allah dapat cincin 1 gram. Ya. Nah. Yang berikutnya adalah bolehkah wanita memakai gelang kaki? Ya. Terkadang kita melihat, ya, sebagian wanita muslimah ingin berhias memakai gelang di kakinya, gelang emas. Hukum asalnya boleh bagi seorang wanita memakai gelang kaki, akan tetapi tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tidak boleh juga menghentakkan kakinya dengan keras ketika berjalan di luar rumah. Jadi wanita muslimah boleh pakai gelang kaki. Dengan syarat gelang kaki yang dia pakai tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, dan syarat kedua tidak boleh dihentakkan kakinya supaya orang melihat bahwa saya pakai gelang kaki. Itu tidak boleh. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi para ibu, para wanita muslimah ketika memakai gelang kaki, cukup Anda dan suami Anda, mahram Anda yang tahu. Tidak usah kita bunyi-bunyiin, apalagi gelang kakinya yang ada kerincingnya, ya. Seperti anak kecil gitu kan. Jalan dibunyi-bunyiin, kring-kring, nah, kode. Saya ini pakai gelang kaki, itu tidak boleh. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan dahulu para wanita di zaman jahiliyah apabila berjalan di pasar dengan memakai gelang kaki yang tidak bersuara, mereka menghentakkan kakinya ke tanah agar kaum lelaki mendengar dentingan suaranya, kerincingan suaranya. Lalu Allah melarang wanita mukminah dari hal tersebut. Imam Ibnu Qayyim berkata, maka Allah melarang para wanita untuk memukulkan kakinya sekalipun pada asalnya dibolehkan, agar tidak menjadi sebab para kaum lelaki mendengar suara gelang dan perhiasannya yang bisa membangkitkan syahwat kepada mereka, kaum wanita. Ya, jadi wanita muslimah dalam setiap gerak-geriknya ketika di luar rumah, jangan memancing-mancing kaum laki-laki. Ya. Maka wanita muslimah itu sifatnya tertutup, tidak terekspos, tidak terbuka. Sampai perhiasan gelang kaki yang dia pakai pun tidak boleh dipukul-pukulkan supaya laki-laki mendengar suaranya. Karena akan multitafsir pemahamannya. Ketika ada wanita jalan melewati laki-laki bukan mahram, dia bunyikan suara gelang kakinya, ini bisa jadi kode. Ya, kodenya apa? Dengan membunyikan suara gelang kaki,
dia memberi isyarat kode, sentuhlah saya, lihatlah saya, kan seperti itu. Padahal wanita muslimah tidak seperti itu. Wanita muslimah tidak boleh memberi kode kepada laki-laki, lihat saya, sentuh saya, nih saya pakai emas nih, ya. Wanita muslimah itu tertutup. Dia menjaga dirinya agar tidak menjadi sebab fitnah kaum laki-laki. Kalau ada yang mengatakan itu sih laki-lakinya aja yang Victor. Apa Victor? Pikirannya kotor. Tidak seperti itu. Ya. Bukan kita salahkan kaum laki-laki yang memiliki pikiran kotor, tapi kita juga hendaknya menjaga diri tidak menjadi penyebab bangkitnya syahwat kaum laki-laki. Karena sekarang kalau kita lihat wanita itu memang senang dilihat. Yang parahnya bukan senang dilihat suami, senang dilihat anak, tapi senang dilihat laki-laki lain. Untuk menampakkan nih saya cantik, ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka pakailah wanita muslimah, pakailah pakaiannya tertutup. Tidak boleh kita pakai baju terbuka dengan niat agar orang melihat keindahan tubuh kita. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu juga bagi para suami. Anda punya istri, tutupi. Jangan dipamer-pamerin. Ya. Memilih istri, cari yang cantik, alasannya apa? Biar tidak malu-maluin dibawa apa? Bukan kondangan, dibawa takziah. Dibawa walimah, ya. Jadi tujuannya, niatnya awal nikah aja sudah salah. Supaya tidak malu-maluin dibawa kondangan. Allahu Akbar. Jadi Anda itu nikah ingin mamerkan istri atau bagaimana? Tidak boleh. Kalau memang istri kita cantik, tutupi dia serapat mungkin. Serapat-rapatnya. Ya, dengan pakaikan cadar, pakai jilbab yang lebar. Kemudian kakinya pun ditutupi. Ketika dia ada perhiasannya, dia tutupi pakai kaos kakinya, pakai sepatunya. Seperti itu, bukan sebagai laki-laki malah ingin mengekspos istrinya sendiri. Sehingga tidak jarang kita dapati permasalahan, ya, karena dibawa berkumpul sesama teman kantor yang melihat istrinya akhirnya tertarik, terjadilah perselingkuhan, ya, yang sekarang ada istilah pelakor. Satunya lagi apa itu? Pelakor kan perebut laki orang, kalau perebut istri orang namanya apa? Periskor. Nah, ya, seperti itu. Karena sebagian laki-laki ingin memamerkan bahwa istri saya itu cantik. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi dari pihak istri harus menyembunyikan keindahan kecantikannya, pihak suami juga menjaga keindahan kecantikan istri. Jangan dipamer-pamerkan. Ya. Nah, pembahasan berikutnya, hukum memakai parfum bagi wanita muslimah. Parfum termasuk perhiasan. Parfum termasuk jenis perhiasan bagi wanita muslimah. Karena parfum ini akan menimbulkan aroma yang sedap, yang wangi, sehingga membuat orang lain senang. Ya, kita itu kan diberikan fitrah untuk senang dengan wangi-wangi sedap. Dan kita tidak diberikan kesukaan wangi-wangi tidak sedap. Maka termasuk keindahan Islam, wanita muslimah boleh memakai parfum. Bagaimana patokan ketika wanita muslimah memakai parfum? Ini yang akan kita bahas. Parfum merupakan salah satu perhiasan yang dibolehkan bagi kaum wanita, baik dipakai di baju atau di badannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad." Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah balik. Hendaknya dia bersiwak dan memakai parfum jika memiliki. Jadi orang yang akan hadir sholat Jumat, dia mandi. Ya, mandi pakai siwak, pakai minyak wangi. Yang menarik di sini, ada riwayat lain yang masih berhubungan tentang sholat Jumat. Walau minti bil mar'ati, sekalipun dia memakai parfumnya wanita. Artinya orang yang hadir, laki-laki yang akan berangkat sholat Jumat ke masjid, dia mandi, siwak, pakai parfum. Kalau nggak punya parfum laki-laki, sekalipun dia pakai parfum wanita, boleh. Laki-laki sholat Jumat, mandi, bersiwak, tidak memiliki minyak wangi, pakai minyak wangi istrinya, boleh.
Dalam hadis ini Rasul mengatakan sekalipun dia memakai parfum wanita, ini terdapat isyarat bahwa wanita punya parfum jenis khusus untuk mereka. Bahwa wanita boleh pakai minyak wangi, karena kata Nabi sekalipun dia memakai parfumnya wanita. Jadi wanita itu punya parfum jenis tersendiri ya, yang boleh dipakai oleh kaum laki-laki kalau ingin sholat Jumat. Juga berdasarkan hadisnya Aisyah bahwasanya Rasulullah menerangkan tata cara mandi wanita yang suci dari haid dalam sabdanya, summa ta'khudhu firsatan mumassikatan fatatahharu biha. Kemudian hendaklah dia mengambil sehelai kapas yang telah diberi minyak wangi, lalu bersihkanlah dengannya. Wanita haid, nifas, ketika suci dia mandi, maka salah satu cara mandi wajibnya adalah mengambil kapas kain yang sudah dibubuhi minyak wangi, kemudian dibersihkan bekas-bekas haid dan nifasnya. Ini menunjukkan wanita juga boleh pakai minyak wangi yang biasa dikenal zaman kita dengan sebutan misek toharoh. Misek toharoh, misek minyak wangi yang dipakai untuk bersuci. Hadis-hadis di atas secara jelas menunjukkan bolehnya kaum wanita memakai minyak wangi dan berhias dengannya. Tetapi memakai parfum bagi wanita ada aturan dan syarat yang harus diperhatikan. Jadi wanita muslimah Anda pakai minyak wangi boleh. Dan minyak wangi wanita kan memang agak berbeda dengan minyak wanginya laki-laki. Ya, nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Maka kalau syariat Islam membolehkan wanita pakai parfum, aturannya seperti apa? Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aturan wanita ketika pakai parfum tidak menampakkan baunya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tidak menampakkan aromanya, baunya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Berdasarkan hadis, ayyumamra'atin ista'tarat famarat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mendapati wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi aturan pertama bagi wanita yang akan pakai parfum, tidak boleh aroma wanginya itu dicium oleh laki-laki yang bukan mahram. Dengan artian tidak boleh dia pakai parfum ini keluar rumah. Karena aroma yang menyengat ini bisa membangkitkan syahwat biologis laki-laki. Ya. Dengan demikian kalau pakai parfumnya yang bukan parfum, artinya hanya pewangi, tidak ada masalah. Karena aromanya tidak menyebar. Misalkan baju kita dicuci pakai pewangi pakaian. Atau kita laundry kemudian diberikan pewangi pakaian pada baju kita. Maka hal itu tidak ada masalah. Karena aromanya tidak menyebar. Ya. Syekh Albani beliau mengomentari hadis di atas. Jika hal itu saja dilarang bagi wanita yang hendak pergi ke masjid, bagaimana hukumnya bagi wanita yang pergi ke pasar dan jalan-jalan? Tentu hal itu lebih keras keharamannya dan lebih besar dosanya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam kitabnya Az-Zawajir, judul lengkapnya Az-Zawajir fi Iqtirafi Al-Kabair, bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai parfum dan berhias termasuk dosa besar sekalipun suaminya mengizinkan. Maka saudaraku wanita muslimah, jangan Anda tampakkan bau aroma dari minyak wangi kepada laki-laki. Karena wangi itu akan membuat orang yang mencium itu tergerak hatinya, tergerak biologisnya. Nah, itu terbukti. Wanita-wanita yang pakai parfumnya semerbak, ketika keluar melewati kaum laki-laki, minimal laki-laki itu menoleh. Siapa tadi yang pakai parfumnya sudah kecium dari jarak sekian meter, ya? Minimal dia akan ngelihat, oh ini. Karena itulah wanita muslimah jangan sekali-kali kita melanggar aturan ini. Karena Nabi dengan tegas mengatakan wanita mana saja pakai parfum kemudian melewati sekelompok kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka wanita itu disebut pezina. Kenapa pezina? Padahal wanita itu cuma pakai parfum. Wanita itu tidak sampai melakukan perzinahan, tapi Nabi bilang maka dia wanita pezina. Yang bilang Nabi ya.
Karena ketika kita pakai parfum, ini akan membuat nafsu biologis laki-laki tergerak. Ketika biologis laki-laki tergerak akan menghantarkan pada perbuatan-perbuatan zina. Dengan memandang, karena zina mata memandang. Kemudian kalau dia tidak tahan didekati wanitanya yang pakai parfum tadi. Maka seolah-olah wanita di sini posisinya sebagai sebab terjadinya perbuatan zina. Maka disebut maka dia wanita berzina. Sebab munculnya perzinahan gara-gara wanita pakai parfum. Nah itulah Nabi melarang keras wanita pakai parfum ketika keluar rumah. Aturan kedua, ketika di depan suaminya, pakailah parfum ketika di depan suami kita. Hendaklah para wanita semangat memakai parfum ketika di depan suaminya, karena hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta dan menjaga keharmonisan pasutri serta menambah kesempurnaan saat bersenang-senang. Dan bukan termasuk perbuatan baik kepada suami bila seorang wanita duduk berkumpul dengan suaminya hanya memakai pakaian biasa dan bau dapur. Tapi ketika ada tamu atau keluar rumah menghadiri pesta pernikahan, dia memakai minyak wangi seolah-olah dialah pengantinnya. Allahu Akbar. Ya, jadi bukan termasuk perbuatan baik kalau kita di rumah baunya bau dapur, ya, tidak memakai minyak wangi. Kalau di depan suami berhiaslah. Habis-habisanlah berdandan dengan suami kita di depan suami, karena ini akan lebih menjaga keharmonisan yang membuat senang suami tinggal di rumah. Maka istri yang sukses itu yang berhasil membuat suaminya tinggal di rumah, tidak suaminya itu keluar. Yang ketiga, aturan ketika wanita pakai parfum, menghilangkan bau parfum yang menempel. Apabila wanita keluar rumah, maka dia wajib menghilangkan bau parfum yang menempel di badan atau bajunya. Sama saja hal itu dengan mengganti pakaian yang terkena parfum atau dengan mandi yang menghilangkan aroma parfum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharajat al-mar'atu ilal masjidi faltaktasil minat tibi kama taktasilu minal jinabah." Apabila seorang wanita hendak keluar menuju masjid, maka hendaknya dia mandi seperti mandi jinabah dari parfum yang dia pakai. Ya. Jadi kalau orang wanita muslimah ingin hadir di masjid, di rumah dia pakai parfum di depan suami. Kemudian ingin ke masjid, hilangkan dulu aroma parfumnya. Jangan langsung berangkat. Ya, karena kalau langsung berangkat masih ada bekas-bekas aroma parfum yang tadi dipakai di rumah. Hilangkan dengan cara ganti bajunya atau dengan cara mandi. Karena umumnya orang yang pakai parfum ketika mandi, aroma parfum akan hilang. Kemudian yang keempat, boleh bagi wanita memakaikan parfum kepada suaminya. Jadi wanita memakaikan parfum suami boleh. Aisyah mengatakan, "Kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid hatta ajida wabisati bi fi ra'sihi wa lihyatihi." Aku memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan minyak wangi yang paling bagus. Hingga aku mendapati bekas minyak wangi tersebut ada di kepala dan jenggotnya. Jadi sebagai bentuk pelayanan kita kepada suami, hendaklah istri kalau suami mau kerja pakaikan minyak wangi. Ya sini mas sebelum berangkat pakaikan dulu minyak wangi, ambilkan minyak wanginya suami, pakaikan di rambutnya, pakaikan di bajunya sambil dipesenin suaminya, mas jangan TP-TP ya, aku TP-TP ya, tampil, pokoknya kamu punya aku saja, nah, seperti itu, sambil dipakaikan suaminya parfumnya, ya dirapihkan kemejanya yang dia pakai untuk kerja, pakaikan minyak wangi tapi dipesenin kamu tuh nggak boleh pakai minyak wangi untuk tampil TP-TP di depan wanita lain ya. Kamu sudah punya istri, dikasih nasihat suaminya supaya tidak melirik yang lain. Ya, nah, ada faedah tidak boleh seorang wanita pakai parfum baik untuk suami atau selainnya dalam 3 keadaan. Ini faedah, maksudnya pengecualian. Wanita tidak boleh pakai minyak wangi baik di depan suami atau bukan suami dalam 3 keadaan. Pertama, pada saat ihram, ya. Saat ihram, walaupun dia berangkat umrohnya, hajinya dengan suami, dia tidak boleh pakai minyak wangi. Karena termasuk larangan ihram adalah memakai minyak wangi. Rasulullah bersabda, "Wala talbasu syai'an massahu za'faran walal waras."
Jangan memakai pakaian yang telah diberi za'faron atau warasiyati jenis minyak wangi. Aisyah mengatakan, janganlah seorang wanita yang sedang ihram memakai pakaian yang telah diberi minyak wangi. Nggak boleh wanita ketika umrah ihram pakai minyak wangi. Kedua, pada saat berkabung. Ketika wanita berkabung al-ihdad, dia tidak boleh memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, dia berkata, kami dilarang berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali kematian suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh memakai celak dan wangian. Para istri yang ditinggal mati suaminya, dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil. Kalau kondisinya ditinggal mati suami dalam keadaan istrinya hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Tapi istri-istri yang ditinggal mati suami dan dia tidak sedang hamil, maka iddahnya, masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh pakai minyak wangi. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Ya, tidak boleh. Selama 4 bulan 10 hari maka dia harus menetap di rumah suami. Ini harus diperhatikan bagi wanita muslimah ketika menjalani masa iddah ditinggal suami. Dan kami melihat banyak sekali wanita muslimah tidak paham masalah ini. Baru suaminya kemarin meninggal, dia sudah keluar mengajar TK, ya, membeli apa yang bukan kebutuhan darurat, yang masih ada orang-orang yang bisa membantunya, tapi dia malah keluar sendiri. Ini nggak boleh. Atau ditinggal mati suami, malah dia berangkat umroh besoknya. Tidak boleh, karena dia masa iddah. Harus menetap di rumah, tidak boleh keluar, dan termasuk tidak boleh pakai minyak wangi. Ya. Terakhir, keadaan ketiga, wanita tidak boleh pakai parfum ketika keluar rumah, baik bersama suami atau bukan suami. Jadi walaupun wanita muslimah keluarnya sama suami, suaminya ngizinin, neng pakai minyak wangi kek, biar wangian dikit, ya biar kamu segar, itu tidak boleh walaupun suaminya mengizinkan. Jadi ketika keluar rumah mutlak wanita muslimah tidak boleh pakai minyak wangi sekalipun dia berangkatnya dengan suami. Sekalipun berangkatnya pakai mobil, tidak boleh pakai minyak wangi ketika keluar rumah. Solusinya gimana kalau wanita muslimah memiliki permasalahan bau badan? Solusinya kalau memiliki permasalahan bau badan, sekarang itu banyak zat-zat yang bisa menghilangkan bau badan tanpa menimbulkan aroma yang menyebar, aroma yang semerbak. Misalnya memakai bedak bau badan, itu kan aromanya tidak menyebar, ya. Pakai tawas tidak menyebar, hanya untuk menghilangkan bau badannya saja, itu boleh, ya. Adapun pakai minyak wangi keluar rumah walaupun bersama suami, hal itu dilarang dan hendaknya ini diperhatikan bagi seluruh wanita muslimah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami undang untuk interaktif tanya jawab yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait tentang adab-adab perhiasan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya untuk menghubungi kami di nomor 811-900-7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di segmen ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah, seorang muslimah dengan pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat
apakah wanita yang mampu melaksanakan ibadah haji namun ada kendala dengan mahramnya yang tidak ada, apakah gugur kewajiban hajinya? Syukran, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah, seorang wanita muslimah yang sudah terkena kewajiban berangkat haji tapi tidak mendapati mahram, apakah gugur kewajibannya? Sebagaimana kita ketahui, termasuk syarat kemampuan, ya, bahwa haji itu disyaratkan untuk bisa berangkat adalah adanya kemampuan. Karena Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah lah wajib bagi kaum wanita, bagi seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan. Jadi haji itu disyaratkan kemampuan. Dan para ulama mengatakan termasuk syarat kemampuan adalah adanya mahram bagi seorang wanita yang sudah terkena kewajiban haji. Pemahamannya, ketika wanita tidak mendapati mahram, maka dia termasuk orang yang tidak mampu, walaupun mampu dari sisi materi. Tapi ketika dia tidak ada mahram, maka dia termasuk wanita yang tidak wajib berangkat haji. Kewajiban ini gugur karena syarat haji itu harus ada kemampuan. Dan makna istita'ah, para ulama mengatakan untuk wanita tambahannya selain materi, makna istita'ah kemampuan bagi wanita selain materi adalah adanya mahram. Sehingga ketika wanita sudah wajib haji tapi dia tidak mendapati mahram, kewajiban hajinya menjadi gugur. Tapi ingat, karena dia materinya ada, dia wajib mewakilkan kepada orang lain untuk berangkat haji. Dan orang yang berangkat haji ini ketika niat ihramnya atas nama si wanita yang tadi tidak mendapati mahram. Jadi bukan berarti gugur kewajiban haji kemudian ya sudah diam begitu saja, tidak. Uang yang kita punya yang seharusnya kita pakai untuk berangkat, tapi karena kita tidak ada mahram, uang ini kita serahkan ke orang untuk berangkat haji, orang yang sudah haji ya. Kita tugaskan dia untuk berangkat haji atas nama kita, yang disebut dengan haji badal, digantikan oleh orang lain yang sudah pernah haji, dengan nanti saat ihram yang menggantikan ini menyebut nama kita ketika ihram. Saya labbaika ya Allah, aku menyambut seruanmu untuk haji atas nama si A. Ya, jadi bukan kita gugur kemudian diam begitu saja, tidak. Tapi materi yang kita punya, uang yang kita punya ini kita serahkan ke orang yang sudah pernah haji. Dia kita suruh untuk berangkat haji atas nama kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ukhti muslimah yang tadi bertanya. Kami persilakan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Ada yang masuk? Terputus? Baik, terputus. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan hukum laki-laki menggunakan cincin, Ustaz, yang terbuat dari besi. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, apa hukumnya laki-laki memakai cincin terbuat dari besi? Ya. Hukumnya dibolehkan. Yang dilarang adalah laki-laki memakai cincin dari emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan dari besi itu makruh, karena Nabi pernah mengatakan cincin besi itu merupakan penghuni neraka. Tidak. Yang benar ini dibolehkan bila memang laki-laki memakai cincin terbuat dari besi, dengan syarat dia memakainya hanya pada kelingking, jari manis, dan juga ibu jari. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan hukum menggunakan pakaian yang ada tulisan, Ustaz, saat digunakan untuk sholat sehingga mengganggu jamaah yang di belakangnya. Dan kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaannya, bagaimana menggunakan lafaz Allah di berbagai tempat, Ustaz, seperti misalkan di kendaraan kita dapati banyak tulisan lafzul jalalah, kemudian di baju, Ustaz, sehingga dicuci. Apakah ini juga diperbolehkan, Ustaz? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama, ketika kita sholat, hendaklah kita memilih baju-baju terbaik yang kita miliki untuk dipakai sholat atau dipakai berangkat ke masjid sholat berjamaah. Allah SWT berfirman,
khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika setiap berangkat ke masjid, setiap akan sholat. Maka baju yang kita pakai adalah baju yang terbaik, baju yang rapih, baju yang sopan, yang paling bagus yang kita punya, pakai. Bukan baju-baju yang bertuliskan dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas, hanya pakai kaos ya di belakang, kemudian tulisannya di belakang bagian punggung. Karena biasanya baju-baju yang bertuliskan itu adalah untuk yang baju-baju kaos ya, baju-baju kemeja, baju koko itu jarang di belakangnya ada tulisan. Ya kecuali hanya merek kecil ya, merek kecil dari pakaian tersebut. Maka kami menasihati diri kami sendiri dan juga seluruh kaum muslimin, apabila Anda berangkat sholat, pilihlah baju yang terbaik, yang memang dipakai baju sholat, bukan baju kerja, ya bukan pula baju kaos yang bertuliskan tulisan-tulisan yang mengganggu orang di belakangnya. Apalagi gambarnya partai, gambarnya coblos ini, ada wajah muka orang yang harus dicoblos, ini tidak baik. Kemudian yang kedua, apa hukumnya? Apa tadi? Tentang lafzul jalalah di berbagai tempat, di kendaraan. Lafzul jalalah, lafaz Allah ini harus diperhatikan penempatannya. Bila kita tempel di kendaraan, misalkan doa naik kendaraan ditempel subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kan ada subhanalladzi, maha suci Allah ya. Maka tulisan semacam ini selayaknya bahwa kendaraan itu bukan ditempel-tempel tulisan seperti ini, karena doa itu untuk dihafal, dipraktekkan, bukan hanya sekedar ditempel. Apalagi tujuan niatnya buat aman, nggak tabrakan, itu salah. Kalau nempel tulisan ada lafzul jalalah supaya aman dari tabrakan, ini salah besar ya. Jadi apa yang menjadi lafzul jalalah kemudian ditempatkan, maka harus diperhatikan penempatannya. Di baju ya, baju ini pun harus perhatikan penempatannya. Jangan sampai kita bawa masuk ke kamar mandi padahal ada tulisan Allah. Nah sekarang bukan lagi di baju, di pedang. Yang jualan golok, yang jualan pedang, tulisannya apa? La ilaha illallah. Buat apa coba? Emangnya kalau ada tulisan la ilaha illallah kita nyembelih gak baca bismillah jadi halal? Kan enggak, biar praktis ada Allahnya, jadi motong tidak usah nyebut lagi bismillah. Gak bisa. Jadi kita jangan menganggap suatu perbuatan itu baik ya. Kalau ada lafzul jalalah, ini harus diperhatikan penempatannya. Tidak boleh sembarangan, dia tidak boleh terkena najis ya. Bagi para ulama yang mengatakan darah hewan itu najis, maka ketika nyembelih pakai golok yang ada tulisan la ilaha illallah, jadi kita mengotori lafzul jalalah dengan najis. Karena ada pendapat darah hewan itu najis. Tapi pendapat yang benar kan kita katakan bahwa semua darah tidak najis kecuali darah haid dan darah nifas ya. Ini tapi bagi yang berpendapat bahwa darah hewan yang mengalir itu najis, maka menyembelih pakai golok ada Allahnya, ini bentuk penghinaan. Kenapa bentuk penghinaan? Karena kita lafaz Allahnya kita sentuhkan dengan najis. Tentu ini suatu perkara yang mungkar. Maka kaum muslimin yang berkata Allah SWT, jangan sembarangan semua dikasih lafzul jalalah. Di kendaraan, di kaos ya, bahkan di tas, di pedang, golok, kan ada tas tulisannya lafzul jalalah. Dibawa ke toilet, bajunya, kaosnya bawa masuk ke toilet. Nah, ini sesuatu yang tidak baik dan harus ditinggalkan. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 811-900-7912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Habib di Kebumen. Ada telepon masuk? Terputus? Baik. Kami persilakan telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini dari Aceh. Baik, Ibu dari Aceh. Dari Aceh. Baik, mohon dibantu untuk mematikan suara televisinya agar suaranya tidak feedback. Cukup dari telepon saja. Halo, Ustaz. Iya. Halo, Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ustaz. Iya.
Ya, silakan Bapak. Kami tolong masalah salat Ustaz. Ya. Masalah salat subuh. Ya, silakan. Yang ditanyakan apa Bapak? Masalah salat subuh, apa diwajibkan sunat dulu, apa wajib dulu? Mohon lebih diperjelas pertanyaannya, apakah sunnah dulu atau wajib dulu? Yang dimaksud apa? Mohon bisa Sunat diperinci. sebelum subuh. Oh, maksudnya salat sunnah qobliyah sebelum subuh. Ya. Qabla subuh. Baik, hukumnya mungkin ya seperti apa? Waktunya sudah sampai. Apa boleh kita salat sunat dulu? Oh, waktunya sudah sampai. Baik. Baik, cukup Pak pertanyaannya? Baik. Baik, jazakallahu khairan. Kita tunggu jawaban dari Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Baik Bapak saudara kami yang berada di Aceh, ketika kita akan sholat subuh dan waktunya sudah masuk subuh, apakah kita diwajibkan sholat sunnah dulu atau sholat wajib dulu? Ketahuilah saudaraku bahwa hukum syariat ketika Allah sudah menetapkan ini wajib, yang ini sunnah, maka itu berlaku sampai akhir zaman. Yang sunnah akan tetap menjadi sunnah, tidak bisa menjadi naik wajib. Yang wajib tetap hukumnya wajib, tidak bisa turun derajatnya menjadi sunnah. Jadi ketika kita akan sholat subuh, sudah masuk waktunya, maka laksanakanlah sholat sunnah subuh qobliyah 2 rakaat yang pahalanya lebih baik dari dunia, dan itu hukumnya sunnah. Dianjurkan. Kalau kita lakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Jadi perkara ibadah yang status hukumnya sunnah sampai hari kiamat dia akan menjadi sunnah. Tidak akan mungkin naik pangkat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh jadi wajib. Tidak. Ya. Jadi dia tetap sunnah, dianjurkan, ditekankan sebelum sholat subuh kita sholat sunnah dulu qobliyah 2 rakaat karena pahalanya begitu besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang kedua, kita laksanakan sholat sunnah qobliyah ini sebelum subuh karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, barulah kita sholat subuh, dan sholat subuh ini hukumnya wajib. Jadi yang wajib sholat subuh, ini hukumnya wajib. Suatu hukum kalau sudah wajib tidak mungkin turun derajat jadi sunnah, tidak. Karena itu sudah agama kita sudah sempurna, tidak ada perubahan dalam masalah hukum. Sehingga Bapak yang berada di Aceh, kalau Anda ingin sholat subuh, mulailah dengan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat subuh yang hukumnya wajib. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bapak tadi yang bertanya di Aceh, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya melalui layanan pesan singkat dari Habib di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum laki-laki menggunakan jam tangan yang bahannya sebagian ada kandungan emasnya, Ustaz? Apakah hal ini diperbolehkan? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik. Apabila laki-laki memakai arloji jam tangan yang mengandung bahannya itu terkandung bahan emas, maka hukumnya tidak boleh. Karena emas itu walaupun sedikit tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Ya. Jadi kita memakai jam tangan yang terkandung di dalamnya bahan emas, hukumnya tidak boleh haram bagi laki-laki. Karena jam tangan itu termasuk perhiasan. Sebagaimana cincin itu perhiasan, cincin emas bagi laki-laki tidak boleh. Maka jam tangan emas atau jam tangan yang ada kandungan emasnya juga tidak boleh dipakai. Karena jam tangan termasuk jenis perhiasan bagi laki-laki, tidak boleh sama sekali ada kandungan emasnya walaupun sedikit. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan Habib tadi di Kebumen, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, karena waktu yang terbatas, mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, insyaallah ta'ala. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bacakan di pagi hari ini, insyaallah kita akan bacakan di pekan berikutnya. Mohon maaf sekali lagi bagi pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang bertanya dan belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk tetap bisa memberikan
nasihat-nasihat kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.